sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam Renungan Harian Embun Sabda Senin 14 Desember 2020. Peringatan Santo Yohanes dari Salib, Imam dan Pujangga Gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, seringkali Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa yang tidak terduga-duga atau lewat orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang sederhana atau lewat orang-orang yang tak beriman sekalipun. Kitab Bilangan menyajikan cerita bagaimana Tuhan menggunakan mulut Bileam, seorang peramal dari Petor atau seorang yang disebut kafir, untuk menyampaikan kata-kata berkat bagi orang-orang Israel dan ramalan tentang masa depan Israel. Peristiwa ini terjadi ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, tanah terjanji. Balak, Raja Moab, suku yang mendiami tanah Kanaan, meminta Bileam, seorang peramal itu, untuk mengutuk bangsa Israel. Namun dalam perjalanan ke tempat tugasnya, Tuhan mengubah Bileam melalui keledai tunggangannya. Keledai berhenti melangkah meskipun berkali-kali dicambuk, dan malah keledai itu kemudian protes. Peristiwa ini membuat Bileam melihat Tuhan dan terdorong untuk berbicara atas nama Tuhan. Bacaan hari ini menyajikan dua dari nubuat Bileam itu. Dia menggambarkan diri sebagai orang yang terbuka matanya, yang mendengarkan firman Allah, yang melihat dengan penglihatan Allah yang Maha Kuasa, dan yang merasa matanya sudah terbuka. Kata-kata yang keluar dari mulut Bileam berbicara dalam pujian yang tinggi bagi Israel dan masa depan yang makmur, serta meramalkan kebesaran Israel di masa depan dengan hadirnya seorang raja besar berasal dari Israel, bintang terbit dari Yakub. Ketika membaca dan merenungkan ramalan ini dalam konteks liturgi gereja, khususnya dalam masa Advent ini, maka kita diingatkan bahwa bintang atau tongkat kerajaan yang diramalkan Bileam itu terwujud dalam diri Yesus Kristus. Yesus tampil sebagai pemimpin dan pembebas yang diutus Tuhan menjadi pemimpin umat manusia. Dialah bintang yang dicari dan disembah oleh para Majus dari timur. Namun saudara-saudara terkasih, kita tahu bahwa tidak semua orang menerima Yesus. Sejak kelahiran, selama berkarya di dunia ini, bahkan hingga kini, Yesus tetap ditolak, dipertanyakan, diperdebatkan, bahkan diolok-olok oleh banyak orang. Injil hari ini bercerita tentang salah satu bentuk penolakan terhadap Yesus. Yesus ditolak bukan oleh para pendosa atau oleh preman jalanan, tetapi oleh otoritas religius Yahudi, imam-imam kepala, dan pemuka-pemuka agama. Isu yang mereka mainkan adalah soal kuasa, soal otoritas. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Tuhan Yesus tidak langsung memberikan jawaban. Dia balik bertanya kepada mereka mengenai kuasa Yohanes, dari surga atau dari manusia.
Pada titik ini mereka gagal menjawab, mereka tidak bisa memberikan keputusan. Mereka enggan mengakui kuasa Allah dalam diri Yohanes demi mempertahankan gengsi dan otoritas mereka. Sementara mereka juga tidak berani menyangkal karena banyak orang melihat kuasa Allah, kuasa kenabian dalam diri Yohanes. Mereka takut diamuk orang banyak yang menerima Yohanes sebagai seorang nabi. Maka jawaban mereka yang paling aman adalah, kami tidak tahu. Kami pura-pura tidak tahu atau kami tidak mau tahu. Jawaban klasik seperti jawaban koruptor di hadapan hakim. Kesombongan intelektual dan spiritual ini akhirnya membuat mereka tidak jujur, membuat mereka menutup diri terhadap kuasa Allah yang bekerja dalam diri Yesus. Selain itu, kekhawatiran akan kehilangan kuasa dan pengaruh mendorong mereka untuk menyangkal kebenaran dan berjuang membungkam gerakan pembaruan yang dihadirkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, seringkali orang sederhana, orang-orang yang tidak diperhitungkan, bahkan orang-orang yang kita anggap sebagai orang berdosa, lebih tajam melihat tanda kehadiran dan kuasa Allah daripada orang-orang yang dianggap suci, yang berilmu, termasuk orang yang menganggap diri tahu banyak tentang Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita untuk terbuka terhadap kehadiran Tuhan lewat peristiwa-peristiwa sederhana dan lewat orang-orang sederhana, bahkan orang-orang yang kita anggap berdosa atau tidak beriman, namun hatinya polos, hatinya tulus untuk mencari Tuhan. Untuk itu, kita perlu meratakan gunung kesombongan kita dan hati kita yang berkelok-kelok karena kemunafikan, agar kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan menyambut Dia dengan sukacita dalam hati dan hidup kita. Semoga Santo Yohanes dari Salib memberkati usaha dan perjuangan kita untuk semakin menyadari kehadiran Tuhan, untuk semakin rendah hati dan siap menerima kehadiran Tuhan lewat berbagai peristiwa dan lewat berbagai pribadi. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.